Oke, sambil nge-review agak pelan sedikit. Jadi bahan terakhir yang kita bahas teorinya itu adalah sampai dengan menggambar kurva ketinggian. Ini agak populer keluar. Soal-soalnya udah saya bahas nomor 1, 2, 3, kecuali nomor 2C gitu ya. Nah ini karena kita udah libur cukup lama, mungkin lupa dengan kurva ketinggian, maka yang C saya bahas hari ini ya. Oke, kita lihat yang C. Sambil mengingat-ingat kembali pengertian kurva ketinggian. Ingat, yang dimaksud kurva ketinggian adalah kurva di bidang XY ya. Yang diperoleh dari mana? Dari membuat fungsi dua peubah ini. Sorry, kok jadi merah? Setnya diganti K. Jadi namanya persamaan kurva ketinggian. Yaitu setnya kita ganti dengan K. K sama dengan 6 min 3X min 2Y. Nah, selanjutnya kita gambar persamaan ini di bidang XY untuk beberapa nilai K. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau K-nya 1, ambil berapa aja kalau nggak ditentukan di soal ya. Kalau di ujian kadang-kadang ditentukan untuk nilai K 0, 1, 5 misalnya. Nah ini nggak ditentukan, kita ambil aja K-nya berapa ya? 0 dulu aja yang gampang ya. Jadi 0 sama dengan 6 min 3X min 2Y. Ini kurva ketinggian untuk K-nya 0 atau setnya 0. Saya sederhanakan menjadi 2Y sama dengan 6 min 3X. Atau Y sama dengan dibagi 2, 3 min 3 per 2X. Nah, ini kita gambar ya. Saya gambarnya mau pakai GeoGebra ya, biar agak bagus. Nah, sebentar. GeoGebra-nya loading dulu. Jadi rekamannya sebentar di pause dulu. Nah, GeoGebra-nya udah muncul. Ini persamaan kurva ketinggian tadi cuma persamaan garis lurus ya. Nah, saya cuma males ngitung-ngitungnya kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0, gambar aja 3 min 3 per 2X di GeoGebra. Y sama dengan apa? 3 min 3 per 2 kali X. Nah, itu gitu ya gambarnya. Nah, ini untuk tadi setnya 0. Gambarnya garis lurus ini gitu. Nah, kita gambar lagi untuk yang lain. Kalau saya ambil K-nya 1. 1 sama dengan 6 min 3X min 2Y. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan berapa tuh? Satunya ke kanan jadi 5. 5 dibagi 2. 5 per 2 min tadi saya salah ngitung nggak ya? Oh ya betul. Min 3 per 2X lagi ya. Betul? Ini Y-nya ke kanan, Y-nya ke kiri, satunya ke kanan dibagi 2. 5 min. Oke, gambar lagi. 5 per 2 min 3 per 2X. Y sama dengan 5 per 2 min 3 per 2X lagi. Nah, itu gambarnya. Saya kasih warna yang lain ya, supaya kelihatan. Colornya katakan pakai yang biru. Oke. Kemudian gambar lagi yang lain. K-nya berapa? K-nya 2 atau K-nya mau minus? Ya, K-nya min 3 aja ya. Coba.
min 3 sama dengan, masukkan ke sini nih, 6 min 3X min 2Y. Kalau kita sederhanakan, Y menjadi 3-nya ke kanan jadi 9/2 min 3/2X. Kita gambar lagi. Y sama dengan 9/2 min 3/2 kali X. Gambarnya saya kasih warna lain lagi. Ini keluarnya abu-abu terus. Colornya kasihlah merah gitu ya. Oke. Nah, penasaran? Satu lagi. K sama dengan berapa? 7. Dulu ini 6. Jangan 7, 8 ya. Jadi 8 sama dengan 6 min 3X min 2Y. Kalau dihitung, tolong hitungannya diperhatikan. Saya suka salah ngitung. 8, 6 dikurang 8 jadi min 2/2 min 1 ya. Min 3/2X. Nah, kita gambar lagi. Min 1 min 3/2X. Y sama dengan min 1 min 3/2X gitu ya. Kasih warnanya, aduh selalu abu-abu. Colornya kita pilih warna apa lagi? Hijau. Nah, begitu. Nah, ini adalah gambar kurva ketinggiannya. Tapi belum lengkap. Kita harus lengkapi dengan memberi label nilai K-nya. Jadi ini saya crop gitu ya. Saya crop. Pasang di sini. Nah, oke. Tadi kita lihat ini yang abu-abu, K-nya berapa tadi? Abu-abu, biru, merah. Abu-abu, biru, merah. Abu-abu itu 0, kita kasih label di sini. 0, 0 gitu ya. Abu-abu, biru tuh K-nya 1. Merah tuh K-nya min 3. Yang hijau itu K-nya 8. Begitu ya. Buat apa label itu? Untuk mengetahui kalau diberikan titik, misalnya titiknya ada di yang warna biru. Saya ambil sebuah titik di yang warna biru. Nih, titik di sini. Katakan ini titik P. Koordinatnya nggak tahu lah A, B itu ya. Maka kita punya nilai fungsi di titik P atau sama aja nilai fungsi di titik A, B sama dengan berapa? Mas titik berapa? Ya, Pak. Nah, ini berapa? Ah, tidur kamu. Nggak tadi lagi minum, Pak. Oh, berapa ini? Kalau Titik saya ambil titik di sini, nilai fungsi di... Hah? 1,1. Ah, enggak. Ya, A, B-nya 1,1. Nilai fungsinya berapa? Fungsinya berarti dimasukin ke fungsi yang Nggak mau kalau gitu saya satu. ngambil titiknya yang lain saya. Jangan yang Oh. istimewa. Titiknya yang ini yang nggak bisa kelihatan langsung skalanya. Nilai fungsi di titik itu berapa? Nah, ini berapa tuh? Nggak tahu tuh. 4, berapa nggak tahu. A dan X dan Y-nya ya, A dan B-nya. Nilai fungsinya tapi tahu berapa? Nggak tahu. Siapa yang tahu tolong jawab. 1, Pak. 1. Kenapa 1? Karena itu hasil proyeksi ketinggiannya. Nah, ini kan kurva ketinggian
dengan nilai K 1 yang biru tuh. K-nya 1. K itu kan tadi menyatakan setnya. Setnya 1 gitu. Jadi semua titik di yang garis biru itu nilai setnya selalu 1. Titik di sini nilainya 1 semua nih. Nilai setnya, nilai fungsinya. Semua sepanjang garis biru. Karena garis biru itu kita peroleh dari tadi K-nya 1. K itu setnya. Setnya bernilai 1 sepanjang garis biru. Sepanjang garis merah, setnya selalu -3 gitu ya. Jadi dengan adanya kurva ketinggian ini, kita tahu titik-titik di mana nilai setnya tinggi atau rendah. Oh, di dekat sini, makin ke bawah sini, itu kayaknya setnya makin besar, 8. Kalau setnya 20, ini nanti kayaknya garisnya makin di sini, setnya 20. Tapi makin ke sana makin kecil. Makin ke sana. Karena ini tadi 1, 0, ini -3, mungkin nanti waktu setnya -4 di sini, -5 di sini garisnya. Gitu ya. Udah paham sekarang, Mas Titi? Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Saya akhiri dengan kurva ketinggian. Saya pindah pasal sekarang. Nah, yang lainnya ini dilihat kembali di video rekaman kuliah terakhir. Nah, sedikit tentang fungsi 3 peubah biasanya enggak banyak disinggung. Nah, selain fungsi 2 peubah, ada juga fungsi 3 peubah. Kalau fungsi 3 peubah itu variabel bebasnya ada 3, X, Y, Z. Nilai fungsinya yang mana? Ya, nilai fungsinya kita namakan U, gitu ya, biasanya U. Mau huruf lain juga boleh, nama fungsi itu ya. Gini. Gambarnya udah nggak bisa dilihat, gambar fungsinya. Karena variabelnya aja di dimensi 3, terus tambah 1 dimensi di dimensi 4, gitu ya. Contoh aja ini, nggak terlalu penting 3 peubah. Ikan yang sedang bermigrasi biasanya bergerak berdasarkan arus air. Bila kecepatan arus airnya U, kecepatan berenang ikannya V, menentang dia ya. Jadi kecepatan relatifnya U dikurang V kurangi E ya, kecepatan ikan dikurangi kecepatan arus. Karena dia menentang arus. Maka untuk menempuh jarak sejauh D adalah D, menempuh sejauh D, katakan kecepatan ikannya konstan, dibagi kecepatan ikan dikurangi kecepatan arusnya gitu ya. Nah, ini 3 peubah. Jadi apa? Jarak yang ditempuh waktu yang ditempuh sejauh D adalah bergantung kepada jarak yang mau ditempuh dibagi kecepatan ikan dikurangi kecepatan arus. 3 peubah. Contoh lain, temperatur udara dalam sebuah ruangan. Di ruangan bayangkan kita berada di sebuah ruangan, berarti koordinatnya X, Y, Z. Kemudian ada di titik itu ada nilai temperaturnya. Nah, ini nilai temperaturnya gitu ya. Fungsi 3 peubah bergantung posisi X, Y, dan Z-nya. Oke, itu selintas aja. Nah, yang ini biasanya keluar nih di ujian ya. Dan limit fungsi 2 peubah ini sangat rumit. Tapi kita akan melihatnya menjadi lebih sederhana ya. Meskipun udah disederhanakan juga, kadang-kadang soal-soalnya cukup rumit. Coba kita lihat. Misalkan set sama dengan fungsi XY, fungsi 2 peubah. Dan AB berada di daerah definisinya harusnya. Kita akan mengamati, ingat limit itu adalah kecenderungan nilai F bila titik X, Y-nya mendekati titik A, B. Ini titik yang mau dituju, titik limitnya. Ya. Nah, untuk memahaminya, coba kita lihat contoh berikut dulu.
Ini perhatikan grafik dan peta kontur dari fungsi ini. Tentu saja menggambar grafiknya ini set sama dengan ini sangat rumit ya. Ini saya gambar pakai software. Nah, gambarnya seperti ini. Tuh ya. Coba ya saya mau gambar di GeoGebra dulu. Tergambar bagus nggak? Ini tutup dulu. Kemudian ini kita minta yang 3 dimensi. Nah, set sama dengan tadi apa ya? Sebentar lupa. X kuadrat min Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat. X pangkat 2 min Y pangkat 2 itu. Seluruhnya dikurung dulu. Kemudian dibagi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Tuh. Oke, ini gambarnya adalah yang ini. Gimana ini? Kita bisa putar-putar. Sebentar, skalanya kurang bagus. Ini di zoom. Saya zoom supaya... Aduh. Sebentar, muternya lambat ya. Mana sumbu X-nya ini? Gitu ya. Nggak tergambar dengan bagus ya. Udah aja lihat yang ini. Nggak tergambar dengan bagus. Ini sebenarnya saya stretch gitu ya, tarik sumbunya. Jadi skalanya berbeda antara sumbu X, sumbu Y, sumbu Z supaya lebih terlihat. Oke, gambarnya seperti ini nih. Atau kurva ketinggian, kalau kurva ketinggiannya kalian harus bisa gambar nih. Seperti ini. Jadi ini diganti Z. Nah, ini diganti K. Misal K-nya 1 sama dengan ini, kalian harus bisa gambar. Ya. Dan satu lagi ini, yang kanan sama dengan yang kiri, hanya skalanya diperkecil ya. Yang kiri ini min 1 sampai 1, ininya juga kira-kira ya min berapa ini? Min 1 sampai 1 juga ya. Hati-hati jangan keliru dengan tulisan biru ini 1. 1 ini menyatakan ini untuk K1 grafiknya ini. Untuk K sama dengan min 1, ininya min 1 nih. Itu grafiknya yang ini. Kalau skalanya yang kecil-kecil ini. Yang kanan sama, cuma saya zoom, saya lihat yang di dalamnya. Skalanya min 0,001, ininya sampai 0,001. Polanya terlihat sama gitu ya. Nah, sekarang apa yang mau kita amati? Saya mau mengamati bila XY menuju 00 sepanjang sumbu X. Nah, kita lihatnya ini. Yang ini. Gambar yang satu dulu. Ini. Sepanjang sumbu X saja. Ya. Sepanjang sumbu X. Saya coret dikit ya. Ini ada lagi di sininya. Sepanjang sumbu X menuju titik 00. Hanya sepanjang sumbu X aja. Kalau sepanjang sumbu X, cenderung nilai fungsinya berapa? Nah, kita jangan ngelihat nilai fungsi di 00. Di 00 nggak ada. 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat dibagi 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya nggak ada ya di 00. Tapi kalau limit tuh lihat di luarnya. Jadi kalau di luarnya, saya perbesar lagi. Sorry, bentar. Bentar, mau digeser. Nah, ini kita mau ngelihatnya di sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X, kita lihat sepanjang sumbu X ini, saya merahin, nilai fungsinya tuh ini. Aduh, warnanya ganti. Biru ya. Nah, nilai fungsinya ini. Ini. Gitu ya. Jadi,
cenderung berapa? Cenderung menuju, ini tingginya tuh 1 ya, ini 1 nih. Jadi sepanjang sumbu X cenderung nilai fungsinya 1. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau lihat lagi. Bila XY-nya menuju 0, 0 itu pusat ini. Sepanjang sumbu Y. Kita lihat lagi ini. Sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y saya gambar lagi dengan hitam. Jangan hitam, hijau lah. Nih sumbu Y. Sepanjang sumbu Y. Moga-moga terlihat ini hijaunya. Atau ganti, jangan hijau. Merah aja. Ini sepanjang sumbu Y. Dan tentunya sepanjang sumbu Y yang negatifnya juga. Sana. Kita lihat sepanjang sumbu Y, nilai fungsinya selalu yang ini. -1 nih, yang bawah. Sama ini. Menuju itu ya, 0, sepanjang sumbu Y. Jadi, kalau sepanjang sumbu Y, maka fungsi ini nilainya cenderung -1 terus. Jadi ini nilainya -1 gitu ya. Oke. Nah, kalau dari grafik ini susah. Kalau kita lihat melalui peta konturnya lebih mudah. Kita lihat coba peta konturnya ini. Sepanjang sumbu X ini. Sepanjang sumbu X kan peta konturnya ini. Nilai setnya berapa? Ini K-nya nih yang ditulis tuh. 1 terus tuh. Sepanjang sumbu X. Jadi cenderung kalau X, Y-nya menuju 0, menuju sini. Kalau dilihat sepanjang sumbu X, ya 1. Karena nilai fungsinya 1 terus setnya. Sepanjang sumbu Y ini. 2 arah ya, dari sumbu Y negatif dan sumbu Y positif. Nah ini ternyata peta konturnya bernilai 1 terus. Jadi kalau menuju 0, sepanjang sumbu Y, ya nilainya -1 gitu ya. Ini. Kalau sepanjang garis X sama dengan Y. Kalau di sini udah susah ngelihatnya. Kalau peta kontur gampang. Garis X sama dengan Y ini. Oh, ternyata konturnya, setnya atau K-nya bernilai 0 terus. Nah, berarti sepanjang X sama dengan Y, cenderung nilai fungsinya menuju 0. Gitu ya. Ya, tentunya nanti di operasionalnya kita nggak pakai gini, tapi pakai ngitung. Tapi biar tahu dulu bahwa limit itu mengamati kecenderungan nilai fungsi kalau XY-nya menuju titik yang diminta. Ya. Nah, kalau terjadi seperti fungsi ini, ternyata didekati dari arah yang berbeda, nilai setnya bisa beda-beda. Ini dikatakan limitnya nggak ada, karena limit itu harus tunggal. Ya. Jadi nilai limitnya tidak ada, karena sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, hasilnya beda. Kalau limitnya ada, harus sama semua. Oke. Yang lain coba kita lihat. Supaya lebih paham. Perhatikan parabola ini. Parabola, kalian kalau lupa gambarnya, lihat kembali. Sering muncul ya. Cukup lumayan sering juga keluar di ujian. Gambarnya seperti ini, parabola ya. Nah, saya mau mengamati. Kalau X, Y-nya menuju 0, menuju sini, cenderung setnya berapa? Cenderung nilai fungsinya berapa? Nah, dari gambar ini sebenarnya kelihatan. Kalau menuju 0, dari arah manapun, cenderung setnya juga 0 ya. Tinggi grafiknya ya setnya tuh. Nah, kita amati lagi pakai peta kontur.
Ini kalau peta konturnya digambar seperti ini. Cukup yang tengah aja. Gitu ya. Halo, kenapa Abira Nesia? Oh enggak Pak, ini tekan dari mute. Oh, ya. Oke. Kita amati melalui peta konturnya. Kurva biru, oh yang kanan ya, saya pakai yang kanan, menunjukkan jalur-jalur yang semuanya menuju titik 00, titik asal tuh. Nah, pada tiap jalur, perhatiin satu jalur aja yang ini misalkan ya. Pada tiap jalur, kalau kita lihat ini, perbesar sama saya. Nah, kalau X, Y-nya menuju 00, berarti ke sini arahnya ya. Kenapa saya mengarahnya ke sini kan menuju 00. Ini kita lihat nilai setnya. Di sini nilai setnya 1. Karena kena ke kurva ketinggian dengan nilai 1. Di sini jadi 0,75, 0,5, 0,25. Ya ini pasti mengecil terus menuju 0. Kalau dari jalur lain, sepanjang sumbu X itu. Sumbu X itu ada 2 ya, dari kiri X dan kanan X. Kita lihat ini, sampai sini setnya 1. Sampai sini 0,75, sampai sini 0,5, 0,25. FXY-nya ya, nilai setnya ya, yang merah, yang ini tuh label ini. Kita lihat menuju 0 juga nilainya. Bukan menuju titik 00 ya, menuju titik 00-nya mah memang kita inginkan. Tapi kita mau mengamati nilai fungsinya, setnya. Setnya nggak kegambar di sini, hanya ada angkanya aja informasi. Sepanjang ini sama nih. Kita lihat di sini 1. Di sini 0,75. Ngikutin ini, kurva ketinggian. Jadi penting kurva ketinggian untuk mengetahui nilai setnya. Terus ini cenderung juga 0. Jadi dari arah manapun, setiap jalur itu menghasilkan fxy-nya menuju 0. Gitu ya. Nah, jadi ini limitnya dikatakan ada. Ya. Yaitu sama dengan 0. Nah, sebentar. Ini saya akan lewat, saya akan yang penting yang birunya aja. Yang biru ya. Ini saya nggak akan ceritakan, lebih memusingkan lagi. Kita lihat yang biru. Untuk membuktikan limit fungsi 2 peubah itu tidak ada, karena nanti soalnya ada 2 macam. Yang menunjukkan ada dan menunjukkan tidak ada. Ya. Kalau diminta menunjukkan limit fungsi 2 peubah tidak ada, itu cukup kita mencari 2 jalur berbeda yang menuju ke titik limitnya ini, tapi menghasilkan nilai limitnya, nilai fxy-nya berbeda. Ya. Ambil 2 jalur, contohnya ini nih tadi. Nah, ini sepanjang sumbu X cenderung 1. Sepanjang sumbu Y cenderung -1. Berarti limitnya tidak ada. Ya. Kalau menunjukkan limitnya ada lebih berabe. Kita mengambil semua jalur harus sama. Nggak boleh mengambil 2, 3, 4, 5 jalur. Kalau hasilnya sama, menyimpulkan limitnya sama dengan itu nggak boleh. Kalau limitnya ada, kita harus ngambil semua jalur. Lah, gimana semua jalur? Kan ini jalurnya bisa tak hingga banyaknya. Ya, makanya kalau menunjukkan ada, kita nggak pakai jalur-jalur gini. Ya, kita lihat nanti di soalnya. Oke, kita ke soal-soalnya aja ya. Supaya abstrak, yang tadi konsepnya abstrak. Sekarang operasionalnya. Oke, kita lihat dulu ini. Yang soal ke-1. Saya langsung buka aja ya.
Nah, diingat-ingat ini, kalau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur. Kalau menunjukkan limitnya nggak ada, ambil 2 jalur berbeda, hasil limitnya beda. Gitu. Nah, terus gimana kalau ketemu gini? Kita sebenarnya harus menebak dulu. Mengira-ngira limitnya ada atau enggak. Tapi menebak juga enggak ketahuan ini kan ya. 0 atasnya bawahnya 0. Wah, enggak ketahuan. Jadi gimana? Kita coba dulu ini bisa disederhanakan enggak? Ini kalau saya faktorkan kan bisa dicoret nih. Nah, saya faktorkan pembilangnya. Bisa dicoret. Ini kita coret. Tuh. Nah, setelah itu nggak usah pakai jalur-jalur, coba substitusikan aja. Menghasilkan masalah atau tidak? Oh, nggak ada masalah. 2 tambah 2. X-nya 2, Y-nya 2. Ya udah 4. Limitnya ada, dia 4. Gitu ya. Jadi biasanya kalau limitnya ada, kita bisa melakukan operasi aljabar sehingga menjadi bentuk yang nggak ada masalah gitu, langsung masukkan. Oke, jadi limitnya 4. Yang lain ini nggak ada jawabnya, saya klik, cuma ada petunjuk. Coba kita lihat. Nah, limit ini. Nah, saya akan gunakan prinsip Apit ini. Kita lihat bahwa petunjuknya itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Kenapa lebih kecil 1? Karena ini pembilangnya X kuadrat, penyebutnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti bawahnya lebih besar dari atasnya ya. Karena ini X kuadrat, ini sama-sama X kuadrat, tapi ini ditambah Y kuadrat. Gitu ya. Oke. Tentunya pula ini pasti lebih besar dari 0 ya, karena kuadrat. Nah, kemudian saya akan kalikan, sebentar, saya akan melihat mutlaknya aja dulu. Betul juga ya mutlaknya ya. Karena kalau nggak pakai mutlak ada plus min nanti susah kalau dikalikan. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan mutlak Y. Boleh ya? Dikalikan mutlak Y. Ya, Y-nya tidak 0. Tentunya. Nah, kalau kalikan mutlaknya kan kali bilangan positif, ya tetap aja. Ruas kiri itu ini. Sorry. Saya mau kalikan supaya cocok dengan soal 3Y. 3X kuadrat Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil. Ini 3Y itu ya. Semua dikalikan mutlak 3Y. Nah, sekarang saya hitung pakai teorema Apit yang ini. Limit X, Y menuju harus sama dengan ini, 0, 0. Dari 0, ya fungsi 0, fungsi konstan, ya 0. Yang ini, limit X, Y menuju 0, 0 dari mutlak 3Y. Nggak ada masalah, hitung aja. Sama dengan 0 ya. Dengan demikian, maka yang di tengah dari 3X kuadrat Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, itu ya 0 juga ya. Itu prinsip Apit ya. Prinsip
Sip. Apit. Setelah itu, mungkin kalian lupa di semester 1, kalau limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. X, Y menuju 0,0 tanpa mutlak juga 0. Tapi hati-hati, kalau ini tidak 0, misalnya ini nilainya 7 gitu ya. Misalnya ini limit kirinya 7, limit di pengapit kanannya 7, sehingga ini 7, tanpa mutlaknya nggak boleh disimpulkan 7. Dia berlaku ekuivalen ini, pakai mutlak sama nggak pakai mutlak, kalau 0 ya. Nah, itu. Pada lumayan susah kan idenya tuh. Untung ada petunjuk ya, jadi saya mengarah berusaha menggunakan ini. Oke, yang lainnya. Ini 2 tadi contoh yang limitnya ada. Ini nanti contoh yang limitnya tidak ada. Ya. Coba saya akan tulis. Enggak dijawab dari situ supaya kelihatan prosesnya. Oke. Nah, ini saya mau coba dicoret ya. Bisa dicoret kan itu? Coba. Limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Bawahnya saya uraikan X kuadrat tambah Y kuadrat kali X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Sama dengan limit X, Y menuju titik 0,0 menjadi 1 per X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Nah, kita lihat ini. Pembilangnya 1, penyebutnya 0. Kalau di limit 1 peubah kan pasti jadi tak hingga plus atau min gitu ya. Nah, kalau di 2 peubah nggak bisa. Karena ini bisa plus, bisa min tergantung jalurnya. Nggak bisa nyimpulkan ini. Ini nggak bisa sekarang nih. Bayangkan kalau X-nya saya ambil 0, ini 1 per min Y kuadrat jadi min tak hingga. Ya, kalau X-nya 0. 1 per min Y kuadrat jadi min tak hingga. Tapi kalau X-nya, Y-nya yang 0 menjadi 1 per X kuadrat. Dia positif. Plus tak hingga. Nah, dari sini aja kelihatan. Ini bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Kemungkinan besar memang limitnya nggak ada. Karena bisa 2 nilai. Tapi menunjukkannya gimana? Nggak ada. Ini sampai sini ya. Macet gitu ya. Nggak ada kesimpulan. Nah, jadi saya akan nebak limitnya tidak ada karena ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung XY-nya. Nah, untuk itu perlu mencari 2 jalur berbeda sehingga menghasilkan limit yang beda. Nah, biasanya ditebak dulu sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Coba kita lihat. Sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Oke, ini saya crop dulu, nulis ini panjang. Nah, itu ya, saya hitung ini. Kalau sepanjang sumbu X, tadi Y-nya 0. Jadi ini limit X, Y menuju 0, saya ganti Y-nya selalu 0. X kuadrat ditambah 0 kuadrat. X pangkat 4 minus 0 pangkat 4 gitu ya. Karena sepanjang sumbu X, ini sumbu X. Sepanjang sumbu X ini yang saya tebalin, Y-nya selalu 0. Ya udah, Y-nya selalu ganti dengan 0. Ini kita hitung lagi. Limit
X, Y menuju 0,0 menjadi 1 per X kuadrat ya. Ini nolnya buang saja. Ini dibagi ini. Nah, ini udah munculnya hanya 1 peubah kan? Hanya X aja. Kita lihat ini. Kalau menuju 0, sebenarnya menuju 0 X-nya aja ya. Cukup yang dilihat. Ini bilangan dibagi 0. Nah, kalau 1 peubah pasti betul ini. Kalau enggak, pokoknya tak hingga, kalau enggak plus, min. Kita lihat, kita periksa tandanya kayak di kalkulus yang 1 peubah. Ini positif. Ini tanpa menggambar garis bilangan, ini juga selalu positif. Ya, kalau menuju 0,0. Baik menuju X-nya dari kiri itu, dari sini atau dari sini, karena X kuadrat 0. X kuadrat maka positif. Jadi ini haruslah plus tak hingga. Belum selesai. Kita kan tadi tujuannya mencari 2 jalur supaya nilai limitnya beda. Untuk menunjukkan bahwa limit ini tidak ada. Tidak adanya nebak dari mana? Nebak dari sini tadi. Ini bisa positif, bisa negatif nih. 1 per 0, tapi bawahnya bisa positif, bisa negatif. Jadi bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Nah, ditebak nggak ada. Kita baru ngitung di 1 jalur nih. Saya periksa lagi. Sepanjang sumbu Y sekarang. Yaitu kalau sepanjang sumbu Y, X-nya pasti 0 ya. Ini sepanjang sumbu Y. Ini nih yang saya tebalin. Sepanjang sumbu Y, ya X-nya selalu 0. Tulis lagi ini sama saya. Limit ini menjadi limit X, Y menuju 0,0. X-nya 0. 0 kuadrat ditambah Y kuadrat per 0 pangkat 4 min Y pangkat 4. Sederhanakan. Limitnya belum dihitung. Menjadi 1 per min Y kuadrat. Dan ini kita lihat lagi. Ini 1 peubah. X-nya udah nggak pengaruh. Jadi Y-nya menuju 0. Ini bilangan yang nggak 0 dibagi bawahnya 0. 1 peubah ya. Jadi pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Kita periksa ini. Ini selalu positif. Jelas ya. Yang ini selalu negatif. Jadi plus bagi min, hasilnya min. Nah, kita dapat ini dari sini. Jadi, kita lihat lewat 2 jalur yang berbeda, hasil limitnya beda. Jadi, limitnya tidak ada. Limit. Capek nulis. Nah, ini tidak ada ya. Sorry. Tidak ada. Karena mendapatkan 2 hasil yang berbeda. Nggak harus tak hingga ya, pokoknya asal beda aja. Nah, sampai situ dulu. Paham tidak? Oke, kita lihat contoh lain. Yang ini. Lagi ya, manual lagi ya kerjakannya ya. Oke. Manual lagi. Nah. Tentukan nih limitnya berapa atau tunjukkan nggak ada. Agak susah kalau terbuka gitu ya. Kalau udah dikatakan tunjukkan limitnya nggak ada, nah gampang kita tinggal cari 2 jalur. Kalau sekarang pertanyaannya tunjukkan limitnya berapa atau tunjukkan nggak ada. Nah kita lihat gini. Kita nebaknya gini caranya. Coba ini bisa disederhanakan nggak? Bisa pakai prinsip apit nggak gitu ya? Atau bisa dicoret gitu. Rasanya ini nggak bisa ya, mau dicoret gimana nih? Nggak bisa dicoret.
Prinsip apit juga mau ngapitnya apa gitu ya. Nah, kemungkinan nggak ada itu. Dan ini memang yang ini nggak ada itu nanti. Jadi saya coba ambil jalur lagi kayak tadi. Karena saya mengarah akan menunjukkan limitnya nggak ada, saya harus ambil 2 jalur yang melalui 00 ya. Jalurnya harus melalui ini. Jadi nggak boleh kalian ambil jalurnya sepanjang, misalkan sepanjang Y sama dengan 3 gitu ini jalurnya. Nggak boleh. Jalurnya tuh harus yang melalui ini. Nah, saya ambil misalkan sepanjang sumbu X lagi. Referensi awal tuh biasanya itu gitu ya. Sumbu X boleh nggak? Ini sumbu X. Boleh karena dia melalui 00. Berarti di sini Y-nya sama dengan 0. Saya hitung si limit ini. Oke, ini saya hitung menjadi sama dengan limit X, Y menuju 00 dari X kali 0 dibagi X kuadrat tambah 0 kuadrat pangkat 2. Ya. Saya belum ngitung limitnya, saya sederhanakan fungsinya. 0,0 X kali 0 ya 0 kan? Dibagi X pangkat 4. Saya belum menghitung limitnya, saya menyederhanakan aja. 0 bagi X kuadrat, jangan dihitung X-nya 0 ya, bukan. Karena kalau limit tuh X cenderung menuju 0. Jadi di luar 0 X-nya. Kalau ini betul-betul bilangan 0 karena X kali 0. Nah ini berarti fungsi 0. 0 dibagi X pangkat 4 ya 0. Belum ditarik limitnya. Baru ini limit konstanta 0 ya. Oke, sepanjang sumbu X gitu. Saya periksa lagi. Sepanjang sumbu Y. Harapannya menghasilkan limit yang berbeda. Ini sepanjang sumbu Y tadi X-nya 0. Ya, sepanjang sumbu Y ini. Yang saya coret-coret ini. Nih, sepanjang sumbu Y X-nya selalu 0. Saya hitung lagi. Ini si limit ini. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 sepanjang sumbu X-nya 0. 0 kali Y dibagi 0 kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2. Limit X, Y menuju 0,0 ini 0 kali Y 0, ini Y pangkat 4. Nah, ini juga belum ditarik limitnya ya. Fungsinya aja yang disederhanakan dulu. Fungsi 0 dibagi Y pangkat 4 ya 0. Limit konstanta 0. Wah, kurang beruntung ini. Sama. Kita apa Alifi? Ngobrol aja Alifi. Mic-nya matiin. Nah. Oke ya. Jadi saya udah pakai 2 jalur. Sial. Hasilnya sama. Jangan menyimpulkan limitnya 0. Ya, kalau pakai jalur-jalur bukan untuk menyimpulkan limitnya bernilai sekian. Ini kan baru 2 jalur. Kalau limitnya ada, harus semua jalur. Semua jalur nggak mungkin dilakukan yang menuju 0. Ada tak hingga banyaknya jalur tuh. Saya gambar ini jalurnya. Bahkan jalurnya boleh melengkung gitu. Jadi kalau ada 2 jalur limitnya sama, jangan menyimpulkan limitnya itu ya. Nah, karena di sini saya akan menunjukkan limit yang nggak ada, saya cari jalur lain lagi. Saya coba jalur Y sama dengan X. Boleh nggak? Coba kita lihat ya. Jalur Y sama dengan X. Ini. Jalur Y sama dengan X.
Tapi menuju ke sana ya, ke 0, 0. Karena limitnya di 0, 0. Boleh karena melalui 0, 0. Jadi saya periksa sepanjang garis Y sama dengan X. Saya periksa lagi nilai limitnya. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari X, Y sama X. Jadi Y-nya saya ganti dengan X. Y-nya diganti dengan X. Y-nya ganti dengan X. Gitu ya. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari, sorry, saya tulis di bawah penuhan. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 X kuadrat dibagi 2 jadi 4 ya. 4X pangkat 4 gitu ya. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 sederhanakan menjadi 1/4X kuadrat ya. Betul ya? Oke. Nah, kita lihat limit ini. Pembilangnya 1, penyebutnya 0. Dan ini udah 1 perubah ya. Maka ini pasti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Kita lihat, pembilang selalu positif. Penyebut juga selalu positif karena kuadrat. Jadi hasilnya adalah plus tak hingga. Beruntung sekali beda dengan salah satu yang di atas. Ya, saya tunjukkannya beda dengan yang ini aja. Nah, ini beda. Jadi kalau ini saya kasih bintang 1, ini saya kasih bintang 2 hasilnya. Kita lihat. 2 jalur berbeda, tadi sepanjang sumbu X hasilnya 0, sepanjang garis Y sama X hasilnya plus tak hingga. Nah, tinggal tulis gini aja, dari hasil 1 dan 2, karena beda itu, maka ini, nulis limitnya panjang, tidak ada. Itu ya. Oke. Jadi ya memang kadang-kadang susah mencari jalur-jalurnya. Tapi biasanya hanya dikasih yang sepanjang sumbu X, sumbu Y, sepanjang garis Y sama X, sepanjang garis Y sama min X, gitu aja. Ya. Oke. Jadi diingat-ingat sekali lagi, untuk menunjukkan limit tidak ada, kalian harus mencari 2 jalur yang menghasilkan nilai limit yang beda. Ya. Kalau sama, nggak bisa menyimpulkan. Kalau limitnya ada, ini harus dioperasikan. Entah bisa dicoret, entah apa, menghasilkan bentuk yang nggak ada masalahnya lagi. Gitu. Nah, ini sih masalah kan pembagian 0. Oke, satu lagi yang agak rumit. Ini saya buka dari sini aja. Nah, periksa limit ini. Coba saya ikuti ya. Ini limitnya nggak ada. Tunjukkan limitnya nggak ada. Gitu ya. Saya periksa sepanjang sumbu X. Kayak tadi, sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Ketemu ini. Fungsi 0 dibagi X pangkat 4. Ya, jadi fungsi 0. Belum dihitung limitnya. Baru ini limit konstanta sama dengan dia sendiri. Ya. Ini teh rekaman jalannya. Kemudian sepanjang sumbu Y. Kita lihat sepanjang sumbu Y. Berarti X-nya 0. X-nya ini ganti 0. Atas menjadi 0 kali Y, 0. Bawah
per Y kuadrat. 0 per Y kuadrat, ya 0. Belum dilimitkan. Baru sekarang dilimitkan, limit konstanta 0. Wah, nggak bisa nyimpulkan kan? Sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y, hasilnya sama. Oke. Oh, sebelum itu saya tambahkan. Sepanjang, misalkan Y sama dengan 5X. Boleh nggak? Ya. Sepanjang Y sama 5X. Boleh, karena Y sama dengan 5X itu, Y sama dengan 5X kan menuju 00. 5X itu melalui 00. Boleh. Saya periksa. Limit X, Y menuju 0,0. Soalnya dulu saya salin. Kali Y per X pangkat 4 ditambah Y kuadrat sama dengan limit X, Y menuju 00 dari X. Y-nya 5X. X kuadrat 5X dibagi X pangkat 4 ditambah Y kuadrat. Y kuadrat berarti apa? 25X kuadrat ya. Sama dengan limit X, Y menuju 00. Sederhanakan. Ini menjadi apa? X kuadratnya coret 5. Jangan saya bagi dengan apa? X pangkat 4 ya, pangkat tertinggi. Jadi 5 per X dibagi X pangkat 4 nih 1 ditambah 25 per berapa ini X pangkat 4 per X kuadrat gitu ya, dibagi X pangkat 4. Oke. Sebentar, jangan. Kalau gini nanti susah, tak hingga per tak hingga, saya salah. Dibagi X pangkat 3 aja. Dibagi X pangkat 3. Coba ya, dibagi X pangkat 3. Jadi dibagi pangkat tertinggi nggak manjur juga. Ini X ditambah 25 per X ya, dibagi X pangkat 3. Nah, kita hitung ini limitnya berapa? Ini 5 bilangan, ini bawahnya 0 ditambah 25 per 0. Menuju tak hingga ya. Bisa plus, bisa min. Tapi tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga. Ini mah 0 mah udah aja. Abaikan. Ini dibagi tak hingga. Tapi tak hingganya bisa plus, bisa min. Baik plus atau min, kalau bilangan tetap dibagi tak hingga, hasilnya 0. Sama lagi. Sial kita. Nggak bisa nyimpulkan. Pengennya dapat beda itu kalau limitnya nggak ada. Nah, untuk itu saya periksa lagi sepanjang ini. Garis Y sama MX. Jadi Y sama dengan 1X, Y sama dengan 1,5X, Y sama dengan 2X, Y sama dengan min 7X. Pokoknya sepanjang garis lurus ini adalah garis lurus yang melalui 0,0. Jadi ini udah mencakup sepanjang semua garis lurus yang melalui 0,0. Saya hitung lagi limitnya. Kalau tadi hanya Y5X. Ini sepanjang semua garis lurus yang menuju 00, kecuali M-nya nggak 0. Kalau M-nya 0, Y sama dengan 0, itu udah tadi sumbu X. Sumbu X itu Y sama dengan 0X gitu ya. Oke, ini dihitung. Ganti Y-nya dengan ini. Hitung ini. Nah, ini kalau dihitung berapa? Menuju 00, MX 0 ya. Kan X-nya menuju 0. Bawahnya menuju M kuadrat. Ini 0 dibagi M kuadrat. Karena yang ini 0. Yang ini 0. Ini M kuadrat. M kuadrat, M-nya nggak 0.
Jadi X yang diganti 0. 0 dibagi M kuadrat ya 0. Ternyata limit kita ini sepanjang garis lurus manapun, ya, gitu, asal yang melalui 0, hasil limitnya 0. Kembali, nggak boleh menyimpulkan limit ini 0 kalau sepanjang jalur. Karena apa? Masih ada jalur lain. Jalur yang mungkin bukan garis lurus, melengkung gitu. Gitu. Jadi gimana dong ngujinya? Ya kita coba lagi. Nanti di ujian paling dikasih kalau limitnya memang nggak ada dan sepanjang garis lurus nilainya selalu 0, dicoba sepanjang parabola. Ya. Ambil sepanjang parabola ini. Nggak akan lebih dari yang parabola kalau nanti di ujian. Kalau memang limitnya nggak ada, diuji sepanjang garis lurus selalu sama, pakailah parabola. Biasanya ini juga nggak sejauh ini. Cukup garis lurus aja. Nah, kalau sepanjang ini kita hitung lagi. Boleh nggak sepanjang parabola? Kita lihat dulu. Y sama dengan X kuadrat. Boleh, karena melalui titik 0,0. Jadi harus melalui si titik limitnya. Oke, saya hitung. Ganti Y-nya dengan X kuadrat. Sederhanakan. X pangkat 4-nya bisa dicoret. Limitnya setengah. Bahagia sekali. Dapat jalur di mana nilai limitnya berbeda. Cukup yang ini aja dengan yang ini. 2 jalur aja yang dipakai. Limitnya beda. Nah, tidak ada. Gitu ya. Dari hasil ini dan ini berbeda. Oke, begitulah ceritanya menunjukkan limit tidak ada. Kalau menunjukkan limit ada, harus ininya dioperasikan sampai bentuknya tidak ada masalah atau bisa pakai prinsip apit. Begitu ya. Kita pause dulu ya sebentar. Ngomongin limit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya tutup pembicaraan limit. Nanti soal-soalnya di tutorial saja. Kemudian pengertian kekontinuan sedikit saja. Sebuah fungsi 2 peubah itu dikatakan kontinu sama aja dengan fungsi 1 peubah, yaitu kalau nilai limitnya sama dengan nilai fungsi di titik tersebut, di titik limitnya. Jadi meriksanya harus ngitung limitnya, ngitung nilai fungsinya, sama enggak gitu ya. Tentunya nilai limitnya harus ada dulu. Kemudian F disebut kontinu di sebuah daerah D. Kalau ini tadi di satu titik. Kalau di suatu daerah, bila kontinu di setiap titik pada daerah tersebut. Nah, nanti menyangkut kekontinuan itu kalau kita punya fungsi F dan G yang kontinu, maka penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian juga kontinu. Asal ini penyebutnya nggak 0 ya. Kalau penyebutnya 0 nggak terdefinisi tentunya. Kemudian ada polinom 2 peubah. Bentuknya kayak gini. Ingat, kalau polinom itu pangkat-pangkat dalam X dan Y-nya bulat. Jadi yang pangkatnya 1 ini. BX, CY. Yang pangkatnya 2, itu ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Ini X kali Y kita anggap pangkat 1 kali pangkat 1. Gitu ya. Dan seterusnya. Di mana A, B, C, D, E, F-nya itu koefisiennya, angka konstan. Nah, kalau kita punya fungsi 2 peubah, maka polinom ini 2 peubah itu kontinu. Kemudian fungsi rasional 2 peubah yaitu polinom 2 peubah dibagi polinom 2 peubah. Tuh kalau kontinu juga asal penyebutnya nggak 0. Ini berarti ini ya.
Fungsi rasional itu adalah polinom 2 peubah dibagi polinom juga 2 peubah. Nah, itu kalau P dan I-nya kontinu, pembagiannya kontinu. Komposisi fungsi 2 peubah. Kalau K punya fungsi ini kontinu dan fungsi 1 peubah ini kontinu, maka komposisinya kontinu. Ya, ini nanti detail aja di tutorial lah. Digambarin teorinya terlalu ini abstrak. Nah, contoh kita lihat ini. Menyangkut kekontinuan karena konsepnya ngitung limit dan nilai fungsi, biasanya malah soalnya agak gampang. Coba kita lihat. Ini. Nah, pertanyaannya apa ya? Periksa kekontinuan fungsi berikut, gitu ya. Ya. Coba kita lihat. Kalau di luar X dan Y 00 untuk X, Y yang bukan 0,0, kita lihat. Tadi kontinu kan cara periksanya hitung limitnya. Sama nggak dengan nilai fungsinya? Nah, misal P itu titik A, B. Saya periksa limitnya. Limit X, Y menuju A, B, 3X kuadrat Y tambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan aja karena apa? A dan B-nya nggak bareng 0, 0 dua-duanya ya. Salah satu 0 boleh. A-nya 0, B-nya 7 boleh. Tapi nggak ada masalah kan? 3 kali A kuadrat kali B. Ganti aja ininya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah itu maksudnya ngitung limitnya ya. Karena A, B bukan 0, 0. Salah satu 0 boleh. A-nya 0, B-nya 7. Atau B-nya 0, A-nya -8 boleh. Tapi ini nggak bareng 0, 0. Sehingga nggak membagi 0. Kemudian nilai fungsinya saya hitung di titik A, B. Ya, 3 kali A kuadrat kali B per A kuadrat tambah B kuadrat. Sama ini. Jadi, Fxy itu kontinu untuk semua titik yang bukan 0,0. Kan kita baru mengujinya ini. Yang bukan 0,0 dia selalu sama nilai limit sama nilai fungsi sama. Nah, di 0,0 gimana? Kita hitung. Sekarang di 0,0 kita periksa. Nah, kita lihat. Limit. Ya, susah nih ngitung limit biasa ya. Menuju 0,0 dari 3X kuadrat Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gimana ngitungnya ini? Kita lihat. Ini sama dengan contoh yang udah dibahas sebenarnya. Mana tadi yang limit? Kenapa jadi hang? Sebentar. Kok jadi lambat? Aduh, sebentar ininya lambat. Nggak ada ya di sini, belum ada ya. Ah, ini udah ada kan ini? Ini contoh ini tadi sama dengan soal kita kan? 3X kuadrat Y dibagi
X kuadrat tambah Y kuadrat. Tadi udah kita hitung. Lihat hitungannya tadi, contoh yang pakai apit ini. Limitnya tadi ada 0. Gitu ya. Jadi, saya nggak ngitung lagi ini sama dengan titik-titik sama 0. Lihat contoh limit nomor 2 tadi ya. Kemudian saya mau hitung juga nilai fungsinya di 0,0. F 0,0, kita lihat ke definisi fungsinya. Untuk X yang sama dengan 0,0, didefinisikan fungsinya 0. Jadi jangan pakai aturan ini. Untuk X, Y 0,0, pakainya aturan ini. Sama dengan 0. Dari definisi fungsi tersebut ya. Nah, dengan demikian maka ini F juga kontinu di 0,0. Tadi dia sebelumnya kontinu untuk semua titik yang bukan 0,0. Di 0,0 juga kontinu. Jadi F kontinu di seluruh R2. R2 itu apa? Himpunan X, Y dengan X-nya bilangan real, Y-nya bilangan real. Ya, semua titik gitu ya. Semua titik XY. Begitu kekontinuan. Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Nah, serah. Ini yang B. Kita lihat. Berikut. Periksa kekontinuan fungsi ini. Nah, kalau ini kita breakdown, kita pecahkan menjadi fungsi komposisi. Ini saya tulis sebagai f x y sama dengan komposisi dari G komposisi H. Gitu ya. X, Y, variabelnya bukan dikali ya variabelnya. Atau G dari H, X, Y. Nah, G dan H-nya apa? Kita lihat. H, X, Y-nya yang ini. X pangkat 3 min 4 XY tambah Y kuadrat. G-nya apa? G-nya mah satu peubah. GX-nya sama dengan cos X. Kalau kita lihat komposisinya, G komposisi H berarti G dari ini. Kita lihat di sini. G komposisi H, Y itu sama dengan G dari X pangkat 3 ditambah 4 XY ditambah Y kuadrat gitu ya. Sama dengan lagi G dari X cos X. G dari ini ya cos X pangkat 3 ditambah 4 XY ditambah Y kuadrat. Kenapa saya pecah menjadi komposisi? Karena kita lihat ini. Fungsi H ini polinom dua peubah. Kontinu. Cos X fungsi satu peubah. Kontinu. Fungsi kontinu dikomposisikan dengan kontinu. Hasilnya kontinu. Gitu ya. Saya tulis. H itu kontinu. Karena polinom. Dua peubah. Tadi kan udah ya. G itu kontinu. Nah, ini sudah di fungsi satu peubah. Maka komposisinya G komposisi H juga kontinu. Dan kita lihat tadi G komposisi H adalah fungsi F.
Jadi F continue gitu ya. Nah, pusing. Oke. Selesai kekontinuan. Kayaknya udah jenuh ya. Udah jenuh, ini kita tunda saja hari ini, cukup segitu dulu. Karena kalau kita lihat silabusnya, coba ya saya pause dulu. Saya lihat silabusnya.